اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta mereka yang senantiasa meniti jalan sunnahnya sampai akhir zaman. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita masih dalam Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, babut targhib fi makarimil akhlak. Bab tentang dorongan, anjuran, motivasi untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bab dorongan dan anjuran untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar pada bab sebelumnya menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang buruk, ancaman, kecaman dari perangai-perangai yang buruk untuk kita jauhi. Maka di dalam bab ini, sebagai bentuk menyempurnakan pembahasan tentang akhlak, selain kita perlu tahu apa saja akhlak-akhlak yang buruk yang harus kita hindari, maka kita pun harus tahu akhlak-akhlak yang baik untuk kita berhias diri dengannya. Dan wajib atas seorang muslim untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan ini dari hal yang sangat baik yang dilakukan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya ini, berkaitan tentang akhlak-akhlak yang mulia, di mana beliau rahimahullahu ta'ala membahas tentang akhlak secara keseluruhan, dari akhlak yang buruk sampai akhlak yang baik. Maka di bab ini Al-Hafidh Ibnu Hajar akan menyebutkan sejumlah akhlak-akhlak yang baik, mulai dari kejujuran, menundukkan pandangan, amar ma'ruf nahi mungkar, sifat malu, tidak berprasangka buruk, kemudian hendaknya tawadhu, rendah hati, memaafkan, dan lain sebagainya. Iya. Dan ini beliau lakukan dari manhaj dan metode beliau rahimahullahu ta'ala, di mana seseorang pertama kali harus membersihkan dirinya dari akhlak yang buruk. Setelah itu dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Ada kaidah di kalangan para ulama, at-takhalli qabla tahalli. At-takhalli qabla at-tahalli. Membersihkan dulu sebelum menghiasi. Iya.
membersihkan terlebih dahulu sebelum menghiasi. Ya, seseorang sebelum menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, maka dia perlu untuk membersihkan dirinya dari semua akhlak yang buruk. Maka itulah yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sebelum beliau menyebutkan sejumlah akhlak-akhlak yang mulia, maka beliau sebutkan sejumlah akhlak-akhlak yang buruk yang harusnya dijauhi oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, maka di bab ini beliau memberikan judul At-Targhibu fi Makarimil Akhlaq. At-Targhib artinya dorongan, motivasi. Diambil dari kata raghbah. Raghbah itu artinya keinginan dan harapan, talabus syai', tuntutan terhadap sesuatu. Iya. Jadi kalau raghbah kemudian dimuta'alliqkan kepada huruf jar, huruf fi, ini ar-raghbah fi syai', maknanya talabah, tuntutan untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang namanya tuntutan, terkadang ada tuntutan untuk mengerjakan, ada tuntutan untuk meninggalkan. Nah, makanya ar-raghbah anis syai' maknanya tarakah, meninggalkan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa safi." Tidak ada yang meninggalkan agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Kecuali orang yang bodoh. Di sini dikatakan wa may yarghabu an millati. Yarghabu di sini bermakna yatruku. Tidak ada yang meninggalkan agamanya Nabi Ibrahim. Yani dia dituntut untuk meninggalkan. Nah, tetapi ketika yang dia tinggalkan adalah agamanya Nabi Ibrahim, maka tidaklah dia melakukan hal tersebut kecuali hanya kebodohan dirinya. Iya, harusnya dia mengikuti. Harusnya dia yarghabu fi millati Ibrahim. Ikut kepada agamanya Nabi Ibrahim. Cinta kepada agamanya Nabi Ibrahim. Nah, ya. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan at-targhibu fi, dimuta'alliqkan dengan huruf fi, sehingga maknanya tuntutan untuk mengerjakan. Sehingga kalau dikatakan at-targhib fi makarimil akhlaq, yakni dorongan, motivasi untuk kita mengerjakan akhlak-akhlak yang mulia. Iya, dan hal tersebut tentunya dengan cara membaguskan akhlak kita, menghiasi akhlak kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Iya, karena seseorang itu tidak akan tergerak dan tidak akan termotivasi kecuali pada sesuatu yang membawa kepada kebahagiaannya dan kebaikan urusannya. Maka dia akan termotivasi dengan hal tersebut. Maka demikian pula seseorang kalau hanya diperintahkan untuk memiliki akhlak yang mulia tetapi kurang motivasi untuk hal tersebut, terkadang mungkin ada keinginan tetapi lemah keinginannya. Tetapi ketika ada motivasi di mana disebutkan kemuliaannya, disebutkan pahalanya, disebutkan keutamaannya, maka ini tentunya akan memotivasi dia, menggerakkan dirinya untuk berusaha bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena dia tahu keutamaannya, dia tahu kemuliaannya, dan dia tahu pahala yang nanti dia akan dapatkan. Dia tahu pahala yang nanti dia akan dapatkan. Dan secara umum amal soleh seperti itu. Seseorang tergerak untuk melakukan amal soleh setelah dia tahu keutamaannya, setelah dia tahu fadilahnya, baru tergerak dia untuk melakukannya. Nah, taib, maka itu makna at-targhib. At-targhibu fi makarimil akhlak. Makarim jamak dari kata makramah. Naam. Dan asy-syai' al-karim, sesuatu yang mulia itu, ya, dikatakan sesuatu yang mulia maknanya asy-syai'un nafis at-thayyib. Ini sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bagus, yang sangat baik. Nah, dan makramah itu adalah fi'lul khair secara umum, yaitu melakukan segala yang baik.
Nah, adapun akhlak, al-akhlak jamak dari kata khuluq. Akhlak sudah menjadi bahasa Indonesia walaupun dia adalah serapan dari bahasa Arab. Akhlak itu jamak, bentuk plural dari kata khuluq. Khuluq itu mufradnya, kata tunggalnya. Jadi kalau akhlak itu maknanya akhlak-akhlak. Kalau khuluq itu akhlak saja. Nah, dan al-khuluq didefinisikan di sini ma yatahalla bihil insan minas sifatil hamidah. Sesuatu yang seseorang berhias diri dengannya dari sifat-sifat yang terpuji. Bedakan antara al-khuluq dengan al-khalq, fathah huruf kha-nya. Kalau al-khalq itu diterjemahkan dengan penciptaan, makhluk, bentuk rupanya. Itu namanya al-khalq, bentuk fisiknya. Sementara al-khuluq kalau di dhammah huruf kha-nya, maka dia adalah sifat batin yang ada pada diri seseorang. Iya. Ya, terkadang ada seseorang yang baik khalqnya, yang baik fisiknya, tetapi buruk akhlaknya. Ada yang sebaliknya, ada orang yang buruk rupanya, buruk fisiknya, tetapi sangat mulia akhlaknya. Sehingga tentu yang paling mulia di sini bukan terkait dengan fisik seseorang, terlihat dia rupawan, tampan, cantik dan seterusnya, tetapi yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang ada pada al-khuluq, akhlak yang ada pada seseorang, yang mana itu merupakan sifat batin yang ada pada dirinya. Nah, dan itulah yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kita, tidak melihat kepada fisik kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amalanmu. Yang Allah lihat adalah hati dan amalanmu. Nah, maka seseorang ya, jangan sampai dia tersibukkan diri untuk memperbaiki fisiknya, menjaga tubuhnya supaya terlihat atletis misalnya, atau ketampanannya, atau kecantikannya. Dia sibuk untuk hal tersebut, tetapi dia lalai dari hal yang lebih penting daripada itu, yaitu memperbaiki, membersihkan akhlaknya, membaguskan akhlaknya. Nah, sehingga jangan sampai seseorang tertipu dengan hal tersebut. Rasulullah SAW diutus dengan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam satu riwayat, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dan juga Imam Al-Hakim. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, wa yadkhulu fi hadzal ma'na as-salah wal khair kulluh. Masuk di dalam makna ini yaitu kesalihan dan semua kebaikan, wad-din wal fadl wal muru'ah wal ihsan wal adl. Demikian pula tercakup di dalamnya agama, keutamaan, karunia, muru'ah, kewibawaan seseorang, ihsan, kebaikan dan keadilan. Fabidzalika bu'itsa, dan dengan itulah Nabi diutus, liyutammimahu atau liyutimmahu sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi menyempurnakan hal tersebut. Agama seseorang ya, termasuk kebaikan seseorang, sifat adil seseorang, kesalihan seseorang, dan semua dari makna kebaikan yang ada pada diri seseorang. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka di bab ini Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar akan membawakan sejumlah hadis. Hadis yang pertama yang beliau bawakan, hadis yang berkaitan tentang kejujuran dan kedustaan. Kata beliau rahimahullahu taala, Ani bin Mas'udin radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud. Beliau adalah Abdullah Ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman, sahabat yang mulia
dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau termasuk dari ulama di kalangan sahabat, termasuk orang yang dijadikan rujukan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ilmu, di dalam bacaan Quran. Maka Ibnu Mas'ud adalah seorang yang unggul. Nah, Ibnu Mas'ud ini, beliau kalau dilihat dari fisiknya, beliau tidak sempurna fisiknya. Ibnu Mas'ud itu kakinya besar sebelah, disebutkan dalam riwayat seperti itu. Jadi kakinya tidak sama, ada sedikit cacat pada kaki beliau. Pernah suatu hari ketika Ibnu Mas'ud berjalan bersama Nabi, kemudian tersingkap kakinya Ibnu Mas'ud, sehingga terlihat bahwasanya kakinya cacat. Maka ketika itu sebagian sahabat ada yang mentertawakannya. Maka ditegur oleh Nabi SAW. Kata Nabi, andaikan kakinya Ibnu Mas'ud ini yang kalian tertawakan itu ditimbang dengan gunung Uhud, niscaya kakinya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Ini beliau ingin menunjukkan kemuliaan dan keutamaan Ibnu Mas'ud. Walaupun fisiknya begitu, tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan dirinya. Sehingga yang menjadi letak pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan fisik seseorang. Terkadang mungkin kita melihat ada seseorang yang pincang atau buta matanya atau buruk rupanya atau terlihat sesuatu yang kurang dan aib pada dirinya. Maka hal tersebut tidak menjadikan alasan bagi kita untuk boleh mentertawakannya, boleh menghinanya, boleh mengejeknya. Tidak boleh. Bahkan seseorang itu mulia dikarenakan hatinya, dikarenakan apa yang ada pada batinnya dari akhlak-akhlak yang mulia yang seseorang itu hendaknya berhias diri dengannya. Nah, ini sahabat Ibnu Mas'ud, dan beliau dikenal dengan keilmuan, dikenal dengan keimanan, dan juga keteguhan beliau di dalam memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikenal dengan bacaan Qur'annya yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Wajib atas kalian untuk jujur, untuk bersifat dengan sifat kejujuran. Kenapa? Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu. Dan senantiasa seseorang itu jujur. Wa yataharras sidqa. Dan berusaha untuk sungguh-sungguh di dalam kejujuran, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menulis di sisinya dia sebagai seorang yang sangat amat jujur. Wa iyyakum wal kadhiba. Kemudian Nabi ingatkan kebalikan dari kejujuran, yaitu kedustaan. Dan hati-hatilah kalian dari kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sebab kenapa? Kejujuran atau kedustaan akan mengantarkan kepada perbuatan fajir. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kefajiran akan mengantarkan kepada api neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu. Dan senantiasa seseorang itu berdusta. Wa yataharral kadhiba. Dan berusaha untuk terus berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga ia pun ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang pandai berdusta. Muttafaqun alaih. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Iya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kebaikan yang sangat besar yang ada pada sifat kejujuran dan orang yang jujur, di mana kejujuran itu adalah sebab yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga.
Dan kejujuran yang dimaksud di sini mencakup kejujuran dalam ucapan dan kejujuran dalam perbuatan. Demikian pula jujur di dalam niatnya. Dia tidak menginginkan dari amalan yang dia kerjakan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kejujuran itu ada kejujuran bersama Allah dan ada kejujuran bersama hamba-hamba Allah. Nah, dan sekaligus di dalam hadits ini diingatkan kepada kita dari bahaya kedustaan, dan bahwasanya kedustaan ini akan menyeret seseorang kepada kefajiran, dan kefajiran itulah yang akan mengantarkan kepada api neraka, wal iyadu billah. Maka seseorang hendaknya dia bersifat dengan sifat kejujuran, dan dia waspada dari sifat yang bertentangan dengan kejujuran, yaitu kedustaan. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka dari akhlak yang mulia yang disebut di dalam hadits ini adalah sifat as-sidqu, kejujuran. Nah, dan dari akhlak yang buruk yang disebut di dalam hadits ini adalah al-kadzib, yaitu kedustaan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang jujur, orang-orang yang bersifat dengan sifat kejujuran. Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka pahala yang besar, pahala yang sangat banyak. Sebaliknya diancam orang-orang yang suka berdusta, para pendusta, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan azab dan hukuman yang pedih untuk mereka. Iya. Adapun yang pertama yaitu kejujuran, seperti yang tadi kita isyaratkan, kejujuran itu mencakup kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jujur kepada hamba-hamba Allah. Nah, bagaimana jujur kepada Allah? Jujur kepada Allah maksudnya kita membaguskan niat kita di dalam beramal. Seseorang itu dikatakan jujur kepada Allah kalau niatnya baik ketika beramal, ketika beribadah. Kalau niatnya buruk, dia mungkin menginginkan wajah Allah tetapi mengharapkan dunia, pujian, sanjungan dari amal ibadah yang dia lakukan, maka ini tidak jujur kepada Allah. Artinya amalan saja terlihat seakan-akan dia beribadah, tetapi hatinya yang dia inginkan bukan pahala di sisi Allah, tetapi pujian dari manusia. Ini tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kejujuran kepada Allah ketika seseorang membaguskan ibadahnya kepada Allah, dan itu dengan cara dia menjalankan amal ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia komitmen untuk terus-menerus berada di dalam ketaatan, meninggalkan maksiat. Nah, ini kejujuran kepada Allah. Adapun kejujuran bersama hamba-hamba Allah, yaitu kepada sesama manusia, maka dia jujur ketika bermuamalah, berinteraksi kepada mereka. Ketika ada muamalah, interaksi, jual beli, atau selain daripada itu, dia jujur. Jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya. Nah, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhibu raibah. Kejujuran itu akan membawa kepada ketenangan. Sementara orang yang berdusta dan suka berdusta, hidupnya tidak akan tenang, akan gelisah. Kenapa? Ya, karena dia sudah berdusta, dan kedustaan itu akan membawa kegelisahan di dalam hidup. Makanya jangan sampai seseorang itu berdusta. Dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, dia tidak mau untuk berdusta. Bahkan walaupun hanya sekedar bercanda, dia tidak mau berdusta. Kenapa? Karena kalau ada orang yang awalnya dia mungkin berdusta hanya dalam candaan, itu akan menyeret dia untuk berdusta ketika sungguh-sungguh di dalam berbicara. Kenapa? Sudah terbiasa dia berdusta ketika bercanda. Nah, ini hati-hati. Seseorang itu juga akan dihukum dikarenakan dia berdusta walaupun hanya sekedar bercanda.
Kalau mau bercanda, bercanda yang jujur, bukan bercanda dengan candaan yang dusta. Nah, kedustaan itu dari perkara yang tidak dibenarkan di dalam agama. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka Nabi SAW di dalam hadits ini memotivasi kita untuk berakhlak dengan akhlak kejujuran. Alaikum bisidqi, kata Nabi. Bahkan Nabi SAW mewajibkan, wajib atas kalian untuk bersikap dan bersifat dengan sifat kejujuran. Iya. Ini sebagai bentuk apa? Dorongan dari Nabi, anjuran yang sangat besar, bujukan yang sangat besar dari Nabi. Hendaknya kalian jujur. Nah, sama seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Allah suruh jaga. Ini untuk motivasi agar seseorang itu selalu memperbaiki dirinya, memperbaiki jiwanya, memperbaiki hatinya. Alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk jujur. Ya, komitmenlah dengan sifat kejujuran. Kamu jujur dalam ucapanmu, kamu jujur dalam perbuatanmu, jujur dalam ibadahmu, jujur dalam semua urusanmu. Nah, jangan sampai seseorang itu berurusan, kemudian ketika dia berurusan banyak dustanya. Ini tidak jarang dijumpai seseorang, ya. Kadang dia berdusta dengan temannya, berdusta dengan bahkan dengan orang tuanya sendiri, dusta dia. Nah, dusta dengan gurunya, dusta dengan ustadznya, ya. Sudah terbiasa untuk berdusta. Bahkan dia bercerita dengan kawannya, mimpinya pun mimpi yang dusta. Tadi malam saya bermimpi, padahal dia tidak bermimpi. Tadi malam saya begini-begini, padahal dia tidak begitu. Kenapa? Karena sudah terlalu terbiasa untuk berdusta. Sehingga ada seseorang yang kalau tidak berdusta sekali tidak nyaman dirinya. Kenapa? Karena dia sudah memang menjadi kebiasaannya untuk berdusta. Nah, ini menjadi penyakit pada dirinya. Waliyadzubillah. Nah, tetapi orang yang selalu bersikap jujur dan berusaha untuk jujur, ya, maka dia akan selalu berusaha untuk hal tersebut dan tidak akan nyaman hatinya manakala dia berdusta dalam ucapannya. Tidak akan tenang ketika dia berdusta walaupun dia bercanda. Kalaupun misalnya dia terjatuh dalam hal tersebut, maka akan gelisah hatinya. Kemudian dia akan bersegera untuk mengoreksinya, untuk meminta maaf dan meluruskannya. Itu orang yang jujur. Nah, para ulama mendefinisikan kejujuran itu dengan al-ikhbar bima yuwafiqul waqi', mengabarkan sesuatu sesuai dengan realitanya. Mengabarkan sesuatu sesuai dengan realitanya. Iya. Dan ada yang memberikan definisi yang lebih detail, yaitu al-ikhbar bima yuwafiqul i'tiqad as-sahih. Mengabarkan sesuatu sesuai dengan apa yang diyakini dengan keyakinan yang sahih. Dan ada juga yang menambahkan wal ikhbar, ya, bima yuwafiqul i'tiqad as-sahih wal mukhbar anhu. Mengabarkan sesuatu sesuai dengan keyakinan yang benar dan sesuai dengan apa yang dikabarkan, sesuai dengan realitanya, ya, sesuai dengan kebenarannya. Nah, maka dari sini menunjukkan bahwasanya kejujuran itu bukan hanya dilihat dari lisannya, batinnya juga harus dilihat. Makanya orang-orang munafik, lihat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang munafik itu orang-orang yang berdusta dan suka berdusta. Kenapa? Karena orang munafik mengabarkan dengan lisannya, bahkan mengakui dengan lisannya Rasul itu adalah seorang nabi, yakni Muhammad itu adalah seorang nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun, idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka berkata, lihat, dengan lisannya mereka bersaksi annaka la rasulullah, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Ini orang munafik berkata nabi itu utusan Allah. Kemudian Allah katakan kepada orang munafik, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh,
Dan Allah tahu bahwa engkau wahai Muhammad benar-benar adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa orang-orang munafik adalah orang-orang yang berdusta. Kenapa? Padahal kan ucapan mereka betul kan? Bahwasanya Nabi itu adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Lisannya jujur, tetapi mereka orang munafik mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Nah, maka dia pun dianggap sebagai orang yang berdusta. Sekalipun lisanmu benar, lisanmu jujur, tetapi kalau tidak sesuai dengan batinmu, maka engkau dianggap sebagai orang yang berdusta. Berdasarkan ayat ini, ucapannya orang munafik benar, Muhammad itu utusan Allah. Tetapi ketika dia mengucapkan tidak sesuai dengan keyakinannya, maka dia berdusta dengan itu. Nah, makanya salah satu tanda besar orang munafik adalah orang yang suka berdusta. Rasulullah bersabda, ayatul munafiq thalathun. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Yang pertama, kalau dia berbicara dia selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia tidak mau menepatinya. Wa idza tumina khan. Dan kalau dia dipercaya dia pun berkhianat terhadapnya. Itu ciri dan sifat orang-orang munafik wal iyadu billah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka alaikum bisidqi. Wajib bagi kalian untuk bersifat dengan sifat kejujuran. Kemudian Nabi menyebutkan alasannya. Nah, ini sebagai bentuk dorongan. Kalau pertama mungkin tadi perintah, alaikum bisidqi. Wajib bagi kalian untuk jujur. Nah, kemudian sebagai motivasi, nah, Nabi sebutkan, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Nah, ini kan motivasi. Dan itu penting para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Seseorang menyebutkan keutamaan-keutamaan amalan, fadhail dari amal, itu dari hal yang penting. Nah, setelah seseorang menyebutkan hukumnya, jangan hanya sibuk dengan fadhail amal, tetapi tidak menyebutkan hukum dari amalan. Nah, itu sia-sia. Tetapi kalau sudah disebutkan hukumnya seperti ini, ya, caranya begini, sifatnya begini, lalu disebutkan setelahnya fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan, nah itu hal yang terbaik. Nah, seperti Nabi di sini diperintahkan dulu untuk jujur. Kemudian disebutkan keutamaan jujur begini. Nah, itu untuk memberi motivasi. Iya. Kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Albir itu kalimat yang sangat luas, mencakup semua, ya, perkara dari perkara kebaikan. Nah, jadi as-sidq, kejujuran itu akan mengantarkan, yakni menunjukkan kepada kebajikan. Sementara kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Kebajikan yang merupakan fi'lu ta'at, melakukan ketaatan, wa tarkul muharramat, dan meninggalkan segala yang diharamkan, dan selalu komitmen dengan semua kebaikan, ini akan mengantarkan kepada surga. Ya, menunjukkan bahwasanya kejujuran, kebajikan ini akan menyampaikan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka as-sidq adalah wasilah, pengantar kepada albir. Dan albir, kebajikan itu wasilah pengantar kepada surga Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 13, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, ini orang-orang yang baik, yang punya sifat albir, mereka berada di dalam kenikmatan, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kebajikan, dengan dia terus berbuat kebajikan, maka dia terus menerus akan melakukan amal soleh, na'am, sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata Nabi, wala yazalur rajulu, dan senantiasa orang itu jujur, wa yataharras sidqa, dan berusaha untuk jujur. Ya. Dia jujur dan dia berusaha untuk jujur. Dia tidak bergampangan dalam urusan kejujuran ini. Bahkan dia berusaha
komitmen untuk terus-menerus berada di atasnya. Karena orang itu terkadang ada jujurnya, ada juga dustanya. Nah, sehingga kejujuran itu perlu untuk diusahakan. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, sehingga ia pun ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Siddiq itu dalam bahasa Arab dia adalah sighah mubalaghah, bukan sekedar shadiq. Kalau shadiq itu jujur, tapi kalau siddiq orang yang amat sangat jujur, itu namanya siddiq. Nah, dan sifat ini ya merupakan derajat yang sangat mulia. Bahkan dia derajat yang di bawah derajatnya Nabi dan Rasul. Setelah Nabi dan Rasul, derajat yang tertinggi adalah derajat siddiqin. Nah, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka itu adalah orang-orang yang akan bersama dengan mereka yang diberi nikmat minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Lihat di bawah nabi siddiq, wasyuhada, kemudian di bawah siddiq para syuhada. Menunjukkan mereka lebih tinggi lagi. Siddiq itu lebih tinggi lagi. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, baru setelahnya orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Nah, ini menunjukkan sekali lagi betapa agungnya kedudukan sifat dari sifat kejujuran, ya, sampai orang yang siddiq itu derajatnya di bawah dari derajat kenabian. Nah, dan sekali lagi yang namanya kejujuran ini perlu untuk diusahakan. Perlu untuk diusahakan sampai dia menjadi seorang yang jujur, bahkan sangat jujur sekali. Lihat Abu Bakar, beliau dijuluki oleh Nabi dengan As-Siddiq, seorang yang sangat jujur dan selalu membenarkan. Nah, kenapa? Karena Abu Bakar ini apapun yang dikatakan Nabi dia selalu membenarkannya, dan itu dari dalam hatinya, betul-betul jujur. Tidak pernah Abu Bakar itu diriwayatkan beliau melakukan kedustaan, berdusta, tidak pernah sama sekali. Sehingga beliau radhiyallahu anhu menjadi sahabat terbaik dengan kesepakatan para ulama. Ya, walaupun kata ulama, kejujuran itu ada yang sifatnya sudah menjadi tabiat seseorang, sudah menjadi watak alami, sifat alami seseorang. yakni memang pembawaannya sudah begitu, orangnya jujur. Ada orang seperti itu. Ada juga kejujuran yang memang perlu dilatih, perlu diusahakan dan diupayakan, dibiasakan dirinya untuk jujur. Ketika dia jatuh dalam kedustaan, dia perbaiki lagi, dia luruskan lagi. Nah, dia berusaha dan belajar untuk itu. Ya, sehingga dia pun betul-betul meninggalkan kedustaan, ya. Dia tinggalkan betul-betul kedustaan secara keseluruhan, walaupun hanya sekedar bermain-main. Nah, walaupun sekedar bermain-main, dia perlu mengusahakan hal tersebut. Ya. Di dalam Quran kalau kita lihat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Allah perintahkan kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Maksudnya kebersamaan di sini bukan artinya kita sama dengan orang jujur kemudian kitanya suka berdusta, bukan. Tetapi maknanya dengan kalian dekat dengan orang yang jujur diharapkan kalian pun bisa jujur seperti mereka jujur. Karena orang itu akan terpengaruh dengan temannya. Kalau temannya suka berdusta, maka dia akan juga ikut dusta. Tapi kalau temannya orang-orang yang jujur, maka dia pun akan berusaha untuk bersikap jujur. Maka Allah perintahkan untuk apa? Wa kunu ma'as shadiqin, hendaknya kalian bersama, berteman dengan orang-orang yang jujur. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada teman yang suka berdusta, jauhi teman yang seperti ini. Jangan jadikan dia teman akrab kita selalu bersamanya, ya. Kalau ada orang yang begitu kita nasihati. Nah, kita ingatkan dia, karena yang namanya kedustaan itu dari perkara yang sangat berbahaya bagi seseorang, yang bahkan bisa mengantarkan seseorang kepada api neraka wal iyadu billah. Nah, ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum, menjadikan lisan seseorang itu selalu lurus dalam segala ucapannya.
Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus. Nah, ucapan yang lurus itu lahirnya dari kejujuran. Dengan itu yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, dan kejujuran ini, orang yang jujur ya, maka dia akan diterima di tengah manusia. Ucapannya akan diterima. Nah, persaksiannya diterima. Ya. Orang-orang akan suka dengan dia. Nah, orang-orang akan memuji dirinya. Teman-temannya suka dengan dia. Kenapa? Ini orang selalu jujur ucapannya. Nah, orang-orang sangat suka untuk mendengarkan ucapannya, lisannya yang keluar dari mulutnya. Berbeda dengan orang yang suka berdusta. Orang tidak akan senang, tidak akan percaya lagi sama dia. Nah, orang akan meremehkan dia. Orang akan berkata, itu cuma lisannya saja. Besok-besok mungkin ketahuan dia berdusta. Nah, orang akan mencela dirinya. Waliyadzubillah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sementara Nabi SAW mengingatkan tentang kejujuran, memotivasi orang untuk bersikap jujur, maka berikutnya Nabi ingatkan kebalikannya, yaitu kedustaan. Wa iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dari kedustaan. Kadhib, dusta, itu mengabarkan sesuatu tidak sesuai realita, atau mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan keyakinannya. Apa yang diyakini pada dirinya dengan keyakinan yang benar. Nah, tidak sesuai dengan apa yang diberitakannya. Iya, tidak sesuai dengan apa yang diberitakannya, itu dusta. Iya. Dan kedustaan ini ada dusta bersama Allah. Ketika dia tidak jujur di dalam beribadah, niatnya niat yang buruk, tidak ikhlas di dalam beribadah. Dia beribadah tetapi ibadahnya sangat buruk, malas-malasan, ya, amalnya sangat buruk, amalnya cuma sekadarnya saja, hanya untuk menggugurkan kewajiban, itu pun terkadang masih banyak kekurangannya. Nah, ini tidak jujur bersama Allah. Dia dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedustaan ini kata Nabi, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada kefajiran. Kefajiran maksudnya adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang yang fajir itu mirip dengan orang yang fasik, karena dua-duanya sama dalam keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, dan kefajiran ini secara umum dia nama untuk hal yang mencakup semua kejelekan. Iya. Kemudian kata Nabi, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu akan mengantarkan kepada api neraka. Ini sebagaimana kebajikan bisa mengantarkan kepada surga, maka kefajiran bisa mengantarkan kepada api neraka. Iya. Karena apa? Pelakunya akan melakukan perbuatan maksiat, melakukan hal-hal yang buruk, dan dia berdusta dalam hal tersebut. Dusta antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berdusta kepada hamba-hamba Allah. Nah, maka Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Infitar ayat 14, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang fajir mereka berada di dalam neraka jahim, berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, kemudian kata Nabi, wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dan terus-menerus seseorang itu berdusta dan berusaha untuk berdusta sehingga ia pun ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Nah, seorang kalau tidak menjauhi sikap dusta, sifat kedustaan, maka dan dia tidak takut dengan kedustaan itu, ya, sehingga kedustaan itu menjadi tabiat dia, menjadi perangai dia, menjadi sifat dia yang selalu ada pada dirinya. Dia tidak merasa nyaman kalau tidak berdusta. Waliyadzubillah, ini musibah pada diri seseorang. Kenapa? Yang namanya maksiat, kalau seseorang sudah terus melakukannya dan berulang-ulang sehingga apa? Menjadi biasa, ya, maka dia tidak akan nyaman kalau dia tidak melakukan kedustaan. Seperti orang yang kecanduan. Orang kalau sudah kecanduan, ya kan, sulit berhenti terkadang. Nah, sulit untuk apa? Berhenti. Sama, dusta itu bikin kecanduan juga. Seorang kalau sudah berdusta sekali akan berdusta dua kali. Kalau sudah berdusta dua kali
akan menyeret dia kepada dusta yang ketiga, terus keempat, kelima, dan terus menerus akan seperti itu. Nah, terus menerus akan seperti itu. Nah, ini waliyadzubillah. Iya. Jadi kedustaan ini dari perangai yang sangat buruk yang seseorang hendaknya menjauhinya, dan Nabi SAW sampai menyebut kalau dia terus menerus berdusta dan berusaha untuk berdusta akan ditulis sebagai seorang kadzab. Kadzab ini sighah mubalaghah juga, dari sepenyebutan orang yang selalu dan suka berdusta, banyak berdusta dan dustanya berulang-ulang. Kalau dia berdusta sekali, dua kali berdusta, itu disebut kadzib dalam bahasa Arab. Tapi kalau pendusta ulung, namanya kadzab. Makanya Dajjal itu disebut kadzab, pendusta. Orang yang mengaku nabi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW disebut kadzab. Karena apa? Kedustaannya bukan kedustaan yang ringan, kedustaannya kedustaan yang berat, ya. Maka dia disebut kadzab. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kedustaan. Jangan sampai meremehkan kedustaan, walaupun hanya sekedar bercanda. Hendaknya kita berhias dengan kejujuran, karena kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan, dan itu akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.